anak saya selama video ini. Let's go! Jadi, alasan saya memilih buku ini adalah karena saya sangat tertarik dengan buku tersebut. Dari judulnya saja sudah meminta hati saya untuk menggali isinya lebih dalam. Tidak hanya itu, di dalam ini juga mengisahkan tentang perjalanan hidup yang sangat menyedihkan dan sangat mengharukan, sehingga bisa jadi membuat para pembaca meneteskan air matanya. Di dalamnya juga terdapat sangat banyak pelajaran bagi kita semua. Kisah Seribu Wajah ini menceritakan tentang sejauh apa upaya sang ayah dalam merawat dan membesarkan anaknya dalam perjuangan melawan segala rintangan yang datang. Dengan menggunakan sudut pandang yang ketiga, makanya muncullah sosok utama sebagai kamu yang membuat kita seolah-olah masuk ke dalam cerita tersebut. Kisah Seribu Wajah Ayah ini menceritakan tentang sejauh apa upaya sang ayah dalam merawat dan membesarkan anaknya dalam perjuangan melawan berbagai rintangan yang datang. Dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, muncullah sosok utama sebagai kamu yang membuat kita masuk ke dalam ceritanya. Pada cerita ini, anaknya telah ditinggalkan oleh ibunya sejak pertama kali dia baru saja terlahir di dunia. Hal itu membuat sang ayah sangat merasa kehilangan dan sedih karena telah ditinggalkan oleh sang kekasih. Namun, dia tidak ingin berlama-lama untuk menatap. Dia terus bangkit dari keterpurukannya. Bertahun-tahun ia membesarkan anaknya seorang diri. Dia terpaksa mengambil dua peran sekaligus, yaitu peran sebagai ayah dan ibu bagi anaknya. Berjalannya alur cerita ini dari 10 lembar album foto milik sang ayah. Dari album itulah kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup yang dijalani oleh sang ayah dan anaknya. Pelajaran hidup yang beliau berikan sesuai dengan masalah yang muncul seiring dengan pertemuan sejarah. Dan sampailah pada konflik besarnya ketika sang anak dengan egois ingin melanjutkan S2 ke luar negeri. Padahal saat itu ayahnya tidak ingin mengizinkannya untuk melanjutkan pendidikan. Ayahnya ingin anaknya tetap berada di sisinya menemani masa tuanya. Namun, dengan keras kepala anaknya membantah dan membentak ayahnya. Ia mengatakan jika ayahnya memiliki sifat yang kekanak-kanakan. Hal yang paling menyentuh adalah ketika ayahnya selalu menunggu anaknya untuk pulang sampai akhir hayatnya. Dari novel ini, kita bisa belajar dan mengambil kesimpulan bahwa janganlah sekali-sekali kita membantah perintah orang tua. Kita harus mengutamakan orang tua sebagai prioritas kita dalam segala hal. Dan janganlah engkau mengecewakan kedua orang tuamu, karena kasih sayang yang mereka berikan belum tentu sebesar kasih sayang yang engkau berikan kepadanya. Sekian video resensi dari saya. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.